ya kurang menyukai tentang pelajaran matematika dengan alasan mungkin ya males menghitung gitu Pak ya. Nah ini sebetulnya sebuah tantangan bagaimana mengubah siswa yang tadinya tidak menyukai pelajaran matematika supaya bisa menyukai. Nah itu adalah tantangan yang saya hadapi sampai sekarang. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah mulai ada perubahan Pak dengan mungkin metode trik-trik tertentu supaya anak menghilangkan image yang kurang suka dengan pelajaran matematika Pak. Nah, saya ingin tahu nih, kami ingin tahu tentang trik dan strateginya seperti apa nih Pak Hudri nih. Sebelum kita bicara tentang PAI-nya nih, silahkan kayak gimana nih strategi yang dilakukan agar anak itu suka matematika. Ya, yang pertama kita terus terang Pak, kita buat dulu seperti sebelum pelajaran dimulai. Biasanya kita Hmm, buat ada yang namanya permainan dulu Pak, games dulu Pak. Gitu. betul. Kan lagi booming Pak ya setiap ada pembelajaran. Nah, tujuannya untuk memotivasi siswa gitu. Nah, di samping Games games apa aja tuh biasanya? ya kita kaitkan dengan ya kita sebetulnya kita ambil game Pak dari apa konten-konten juga Pak ya yang berkenaan Mhm. dengan motivasi pembelajaran. Ya mungkin salah satunya kalau kita untuk apa menghitung gitu ya. Kita kasih gamesnya gimana caranya supaya anak itu lebih 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 ke arah apa ya tertarik gitu terhadap perhitungan matematika Pak itu. Contohnya kayak gimana? Contohnya lebih realnya. Tadi kan agak beda ya antara video, antara video motivasi dengan game kan berbeda nih. Contohnya kayak gimana? Yang lebih contoh yang biasa dilakukan Pak Hudri. Kalau saya sih sebetulnya gini Pak, fleksibel aja kalau untuk ini trik ya. Jadi kita permainan itu bisa aja kalau ngambil salah satu kegiatan kayak ini materi bilangan gitu ya. Mhm. Ya mungkin konsepnya mungkin enaknya sih di lapangan langsung Pak ini. Enaknya Hmm. langsung terjun di lapangan kita sampaikan ke anak gitu. Kalau konsepnya saya lebih senang gitu dan sifatnya juga eh, tidak ini Pak ya lebih sifat fleksibel gitu Pak itunya. Gimana cara lebih spesifik lagi cara menyampaikannya kayak gimana nih agar anak-anak itu suka, agar anak-anak itu termotivasi. Kalau saya sih Pak gini Pak, kalau untuk matematika kita kasih pengarahan dulu. Kalau matematika itu memang kita mempelajari matematika itu kita ibaratkan seperti obat Pak. Kalau saya gitu ya, kasih pengarahan Mhm. ke siswa dulu. Kalau obat itu kan rasanya pahit Pak ya. Mhm. Nah, juga dengan matematika. Ketika kita sakit, ketika kita sakit kepala umpamanya, ini kita asumsikan ke situ, maka gimana caranya supaya sembuh? Nah, si matematika ini adalah obatnya. Nah, obatnya, karena tidak ada obat yang memang ada obat sebagian ada yang manis juga ada yang ada yang pahit Pak ya. Dan Tapi apa kan itu? umumnya pahit Pak ya. Tapi nanti Oh, image anak-anak jadinya ini kali ya. Anak-anak image-nya nanti jadinya istilahnya itu apa? Matematika pahit, matematika pahit, matematika pahit gitu jadinya. Gimana tuh? yang Nggak memang itu ada awal analogi yang lebih mudah lagi ya. Mungkin apa? Matematika maths is fun gitu. Matematika itu menyenangkan, matematika itu dibutuhkan, matematika itu bagian dari hidup Anda kayak gimana? ya, memang gitu awalnya memang anak ngerasa mempelajari matematika itu ya mungkin kalau kalau guru biasa ini ya memang kurang ini Pak ya, kurang begitu Mhm. tertarik. Kita kasih penjelasan seperti tadi, kita ibaratkan kita gini, kalau Anda sakit gitu ya, maka yang harus dicari apa? Obat, gitu kan? Nah, Mhm. gimana rasa obat itu? Pahit. Nah, Baik. nah supaya Mhm. sakit itu sembuh berarti mau nggak mau harus diminum itu obatan. Itu itu contoh seperti itu dulu. Nah, berarti ketika kita mempelajari matematika, kita nggak bisa dihindari untuk pelajaran matematika. Karena di setiap sekolahan pasti ada yang namanya pelajaran matematika. Jadi secara tidak langsung mau nggak mau kita harus mempelajari sedikit demi sedikit dan menghilangkan image bahwa pelajaran matematika itu tidak sesulit yang dipikirkan gitu ya. Jadi kalau ada Gimana cara menghilangkannya? Cara jadi gini, menghilangkan image itu seperti apa? saya jadi selalu bilang gitu ke siswa. Kalau ada sesuatu hal umpamanya tentang soal matematika, saya nggak pernah bilang ke siswa,
wah ini soalnya sulit ya. Jangan sampai mengatakan kalimat atau kata sulit. Maka ketika Hmm, itu disampaikan oleh siswa, maka otak kita akan menstimulus bahwa soal itu otomatis akan sulit. setidaknya Mhm. usaha terlebih dahulu gitu Pak. Hmm. Tadi kalau umpamanya bilang apa, matematika itu obat, berarti orang yang nggak belajar matematika pada sakit dong berarti. Atau gimana? Nah itu hanya ini aja Pak ya. Contoh Apa? aja ya. Oke, menarik. Ya udah nggak apa-apa itu intermezzo juga. Pertanyaan saya masih ke matematika nih. Jadi bagaimana pembelajaran matematika itu berkorelasi dengan kehidupan sehari-hari? Jadi artinya itu tadi meaningful lah ya, meaningful learning. Jadi bagaimana korelasi antara pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari? Seperti kayak gimana strateginya Pak Hudri lakukan? Kayak gini memang ada beberapa mungkin setiap mata pelajaran apa matematika ya memang ada di situ ada poin kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Pak ya. Nah, Hmm, biasanya itu ya salah satunya materi yang kita umpamanya nih materi yang sekarang itu tentang bilangan lah nggak usah jauh-jauh. mhm, Nah, di situ di materi bilangan itu ada macam-macam terbagi-bagi ada bilangan A, bilangan B dan seterusnya ya gitu. Nah, mhm, itu kita kaitkan sehari-hari dalam kehidupannya itu eh, mem- akan membuat siswa lebih gimana ya? Kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan dulu lah ya, antara ada tahu dulu Pak bentar. iya, Bentar, iya, iya, iya. mohon maaf Pak bentar. Iya, Terganggu jadi Pak. nggak apa-apa, nggak apa. Jadi ngobrol jadi menarik, menarik. Menarik nggak? Bagi lo pas kelihatan kameranya nih, biar kelihatan gantengnya nih. Ya, menarik Ibu Bapak sekalian ya, teman-teman semuanya. Tadi sengaja saya suka bertanya karena kalau menurut saya gitu ya, dalam pembelajaran itu bukan hanya faham untuk diri sendiri, ya bukan hanya faham, tetapi mampu ya mengkomunikasikan, ya mampu mengomunikasikan, mampu menyampaikan dan secara verbal itu bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kan kalau di RPS kita itu kan menjelaskan, namanya menjelaskan ya berarti dengan lisan ya. Nah, kalau dengan isyarat sih bisa saja gitu ya, tapi kan kita dengan lisan ya. Artinya mahasiswa itu menjelaskan ya tentang berbagai inovasi dan juga pengembangan dari PAI. Tadi sedikit intermezzo tentang matematika sebenarnya kenapa? Karena ya ada persamaan yaitu pembelajaran. Kalau matematika itu tadi image-nya itu adalah sulit, susah, anak-anak sekarang juga susah ngitung juga gitu ya, bagi sudah ada HP, sudah ada kalkulator dan sebagainya gitu. Jadi orang tuh sudah malas ngitung, kalau agama justru tantangannya itu berbeda. Bahkan kalau menurut saya ya tantangannya itu lebih lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena satu sisi itu diajarkan misalnya nih ya, misalnya begini. Satu sisi diajarkan untuk dia istilahnya itu apa mematuhi aturan interaksi antara laki-laki dengan perempuan gitu kan ya, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki juga sama gitu ya, ada aturannya gitu ya. Nah tapi kemudian ternyata kita lihat misalnya di media sosial, kita lihat mungkin lingkungan kok begini gitu kan ya, misalnya gini, yang paling mudah misalnya. Kalau nanti harusnya diajarkan ya dari mulai kecil itu anak-anak kan harus misalnya laki-laki pakai pakaian laki-laki, perempuan pakai pakaian perempuan gitu ya. Nah, tapi ternyata saya lihat banyak sih nggak cuma satu ya, artis misalnya Korea gitu ya, yang dia itu namanya trennya sekarang itu adalah netral gender gitu ya. Dia sebenarnya laki-laki gitu ya. Tapi karena dia mengadopsi ideologi netral gender, sehingga kemudian dia memakai pakaian yang menurut dia itu ini bukan pakaian laki-laki, bukan pakaian perempuan. Tapi faktanya juga sebenarnya kesannya itu kesannya ke arah perempuan gitu jadinya gitu ya. Tetapi tadi yang spesifiknya kita diajarkan laki-laki pakai pakaian laki-laki, aksesoris laki-laki, perempuan diajarkan pakai pakaian perempuan, pakai aksesoris perempuan. Kenapa? Karena kan la'ana Rasulullah SAW laknat misalnya apa al-mutarajjilatu minan nisa gitu ya, orang-orang laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki misalnya. Tapi kalau kita lihat di video, misalnya di video pendek dan sebagainya, atau di artis, di apa kok banyak ya?
Nah, ini kayak gimana nih gitu ya? Belum lagi nanti mungkin ada kecenderungan secara internal dalam diri juga dan lain sebagainya. Banyak. Jadi tantangan dari sisi agama itu banyak. Judi misalnya, judi itu kan jelas haram ya. Apa dikatakan tuh innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh misalnya gitu ya. Nah, tapi kok saya kita buka YouTube, kita buka video, ini iklan judinya banyak banget ini gitu ya. Jadi seolah tuh nanti jadi ah yaudahlah biasa biarin aja gitu ya. Kecil-kecilan doang nggak lama-lama ke judinya, belum lagi nanti ke homernya, ya kemudian juga mungkin lagu-lagu yang memang yang tidak Islami gitu, yang tidak religi. Nah itu kan diajarkan agama tapi kok di luar kok beda banget kok kayak 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 boleh-boleh aja. Jadi tantangannya lebih berat nih daripada matematika gitu ya. Kalau matematika mungkin bisa ya bisa disampaikan terus tadi Pak Kudri ya. Gimana Pak Kudri? Lanjut. Jadi saya ngomong jadi waktunya masih berapa menit lagi nih? Masih, oh udah 30 menit ya. Oke, saya kasih waktu. Tadi terima kasih Pak Kudri ya. Jadi nanti saya yakin dari pengalaman, cuman mungkin karena saat Kudri ini kalem ya, nggak mungkin ngomongnya nggak terlalu banyak kalau orang IPS kayak saya itu baru banyak ngomong gitu. Saya sertifikasi IPS tahun 2000 berapa ya? 2008 ya. Gitu. Jadi suka ngomong lah, seneng gitu ya. Matematika biasanya diam pendiam nggak banyak bicara gitu karena hitungan angka biasanya. Baik, 5 menit terakhir ada yang mau berkomentar tadi bukan Wijaya terima kasih ya yang sudah ngirim nanti tinggal dijelaskan atau bukan mau saya tanya-tanya boleh? Boleh, Bapak. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Insya Allah.